Halo, salam jumpa. Perkenalkan, saya Katarina Dewi dengan NIM 1061925 dari kelompok 3 sesi 2 Skill Lab Dental Anatomy. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi 44 dan gigi 45. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, gigi 44 merupakan gigi yang lebih kita kenal sebagai gigi premolar pertama rahang bawah sebelah kanan, berada pada urutan keempat dari midline dan berada di regio 4 atau rahang bawah sebelah kanan. Maka gigi tersebut dinamakan gigi 44. Sedangkan untuk gigi 45 merupakan gigi yang lebih kita kenal sebagai gigi premolar kedua rahang bawah sebelah kanan. Gigi tersebut berada pada urutan kelima dari midline dan berada di regio 4 atau rahang bawah sebelah kanan, maka disebut gigi 45. Nah, untuk lebih mengetahui tentang morfologi detail dari masing-masing gigi, kita saksikan video berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan melihat gigi 44 dari aspek bukal. Dari aspek bukal, outline mahkotanya terlihat simetris bilateral dengan cups bukal yang besar dan runcing dan berkembang ke arah buccal ridge. Kemudian pada buccal ridge terdapat depression. Lingkar mesial lebih pendek dibanding dengan lingkar distalnya. Kemudian outline mesial tampak lebih lurus dibanding dengan outline distal yang lebih konkav. Kemudian ujung cups bukal terletak sedikit lebih ke arah mesial. Untuk akarnya sendiri memiliki penampang seperti akar gigi canines rahang bawah, namun lebih pendek dan berinklinasi ke arah distal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 44 dari aspek lingual. Dari aspek lingual, gigi 44 tampak sisi mesial dan sisi distalnya. Kemudian untuk ukuran cupsnya, cups lingual lebih kecil dibanding dengan cups bukal dan juga mengalami sedikit perkembangan ke arah lingual ridge. Kemudian beberapa bagian oklusal tampak pada aspek ini. Tampak juga buccal triangular ridge yang masing-masing memiliki fossa, yaitu fossa mesial dan fossa distal. Kemudian pada aspek ini tampak juga mesial developmental groove. Akarnya sama dengan sisi mesial, yaitu meruncing ke arah apex dan berinklinasi ke arah distal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 44 dari aspek mesial. Dari aspek mesial ini tampak ujung cups bukal lurus dengan akar. Kemudian untuk outline bukal lebih konveks dari cemento enamel junction menuju ke ujung cups. Kemudian untuk outline lingualnya sendiri relatif lebih lurus. Kemudian terdapat lingual developmental groove pada mesial marginal ridge. Kemudian gigi 44 dari aspek mesial memiliki garis servikal yang sedikit melengkung. Kemudian untuk akarnya sendiri memiliki outline yang melengkung pada sisi bukal, sedangkan pada sisi lingualnya relatif lebih lurus. Kemudian pada akar juga terdapat depression dangkal pada sisi mesial. Selanjutnya kita akan melihat gigi 44 dari aspek distal. Dari aspek distal, tampak distal marginal ridge lebih tinggi dibanding dengan mesial marginal ridge. Kemudian tidak tampak adanya depression atau groove pada distal marginal ridge. Kemudian dari aspek distal ini, gigi 44 memiliki garis servikal yang hampir lurus. Kemudian untuk outline akarnya sama dengan gigi 44 pada aspek mesial, dan juga terdapat depression dangkal pada permukaan akarnya.
Dari aspek oklusal ini tampak outline mahkotanya berbentuk seperti berlian, dengan aspek yang paling menonjol adalah buccal ridge-nya, sedangkan untuk lingual ridge-nya relatif lebih tajam. Kemudian distal marginal ridge-nya lebih besar dibanding dengan mesial marginal ridge. Dari aspek oklusal ini tampak juga cups lingual lebih kecil dibanding dengan cups bucalnya. Tampak juga transverse ridge yang terletak pada cups buccal dan lingual. Kemudian terdapat juga transverse ridge yang terletak antara cups buccal dan cups lingual. Nah, pada masing-masing sisi transverse ridge ini terdapat fossa, yaitu fossa mesial dan fossa distal. Kemudian dari fossa mesialnya ini terdapat mesiolingual developmental groove. Selanjutnya kita akan melihat gigi 45. Yang pertama kita lihat dari aspek buccal. Dari aspek buccal, gigi 45 ini memiliki cups buccal yang lebih pendek dan tidak terlalu tajam jika dibanding dengan gigi 44. Kemudian mahkota dan akarnya lebih lebar dibanding dengan gigi 44. Sedangkan untuk akarnya sendiri, gigi 45 ini memiliki akar lebih panjang, dan juga untuk apexnya sendiri sedikit lebih tumpul dan berinklinasi ke arah distal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 45 dari aspek lingual. Dari aspek lingual ini tampak cups lingual lebih besar dibanding dengan cups lingual pada gigi 44. Sehingga pada gigi 45 di aspek lingual ini hanya sedikit saja permukaan yang terlihat. Kemudian terdapat dua cups lingual, yaitu cups mesiolingual yang lebih besar dan lebih lebar dibanding dengan cups distolingual. Kemudian antara cups mesiolingual dan cups distolingual terdapat lingual developmental groove. Kemudian sisi lingualnya sedikit lebih runcing sehingga aspek mesial dan distalnya terlihat. Untuk akarnya sendiri sama dengan aspek buccal, apexnya lebih tumpul dan berinklinasi ke arah distal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 45 dari aspek mesial. Nah, dari aspek mesial ini, cups bucalnya tampak lebih pendek dibanding dengan cups buccal pada gigi 44. Kemudian cups bucalnya sedikit berinklinasi ke arah lingual. Mahkota dan akar dari gigi 45 ini lebih lebar bucolingual dibanding dengan mahkota dan akar pada gigi 44. Kemudian pada aspek mesial, gigi 45 memiliki garis vertikal yang sedikit melengkung. Kemudian terdapat mesial marginal ridge antara cups buccal dan adjoint mesial lingual cups yang tegak lurus dengan sumbu gigi. Untuk akarnya sendiri hampir sama dengan gigi 44. Selanjutnya kita akan melihat gigi 45 dari aspek distal. Dari aspek distal tampak ada 3 cups, yaitu cups buccal, cups distolingual, dan tampak di belakangnya ada cups mesiolingual. Kemudian untuk distal marginal ridge-nya lebih ke arah cervical jika dibandingkan dengan mesial marginal ridge-nya, karena cups distolingualnya ini lebih pendek. Kemudian untuk garis cervicalnya sendiri, gigi 45 memiliki garis cervical yang hampir lurus pada aspek distal. Kemudian untuk outline akarnya sendiri hampir sama dengan outline akar pada gigi 45 pada aspek mesial, dan juga terdapat depression pada akarnya.
Selanjutnya kita akan melihat gigi 45 dari aspek oklusal. Dari aspek oklusal ini tampak outline mahkotanya seperti segi 4. Kemudian tampak ada 3 cups, yaitu cups bukal sebagai cups yang paling besar, kemudian ada cups mesiolingual, dan juga ada cups distolingual sebagai cups yang paling kecil. Kemudian ada pit sentral yang terletak pada junction central groove. Kemudian di aspek oklusal ini juga tampak adanya 2 groove, yaitu central groove dan lingual groove, di mana kedua groove ini membentuk seperti huruf Y. Selain 2 groove utama tadi juga terdapat beberapa groove tambahan. Kemudian dari aspek oklusal ini juga tampak adanya bentukan 2 fossa, yaitu fossa mesial yang lebih besar dibanding dengan fossa distal. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan secara umum antara gigi premolar rahang atas dan gigi premolar rahang bawah. Kita mulai dari aspek buka. Untuk buccal ridge pada gigi premolar atas lebih menonjol dibanding dengan gigi premolar bawah yang kurang menonjol. Kemudian untuk gigi premolar atas tidak ada kemiringan ke arah distal, sedangkan untuk gigi premolar bawah mahkotanya agak sedikit miring ke arah distal karena memiliki cups distal yang lebih besar. Kemudian untuk aspek lingual, untuk gigi premolar atas memiliki perbedaan tinggi tonjol bukal dan tinggi tonjol lingual yang tidak terlalu jauh. Sedangkan untuk gigi premolar bawah memiliki perbedaan tinggi tonjol bukal dan tinggi tonjol lingual yang cukup jauh. Selanjutnya untuk aspek proksimal, gigi premolar rahang atas memiliki outline oklusal yang lurus di atas akar, sedangkan untuk gigi premolar bawah mahkotanya relatif miring ke arah lingual. Kemudian untuk tonjol lingual dari gigi premolar atas sedikit lebih pendek dibanding dengan tonjol bukal, sedangkan untuk gigi premolar bawah tonjol lingualnya jauh lebih pendek dibanding dengan tonjol bukalnya, jadi rentang jaraknya jauh. Selanjutnya untuk aspek oklusal, gigi premolar atas memiliki bentuk mahkota yang oval atau 4 persegi. Kemudian untuk gigi premolar rahang bawah memiliki bentuk mahkota yang bulat atau hampir persegi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pemaparan masih banyak kekurangan. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.